Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo Semana, selamat datang di podcast Kemenak Jepara. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang persiapan menyambut 10 Muharram, di mana nanti akan dilaksanakan Lebaran Yatama secara serentak dengan tema Lebaran Yatim, berbagi cinta, berlimpah berkah. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita nih penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Beliau Bapak Haji bin Hima Muhammad Burhan, SAGMAG. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam bagaimana kabarnya warahmatullahi hari ini? wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin nggih Bapak. Nah, tanpa basa-basi nggih Bapak, Ja. mungkin kita langsung aja ke pembahasan inti tentang Muharram. Nah, kita sudah masuk di bulan Muharram ya Bapak, bulan ini. Nah, bagaimana nih Bapak bin Hima menyambut bulan Muharram ini? Terima kasih Mbak Ulfi. Kaitannya dengan bulan Muharram, ini bagian dari ajaran kita. Bulan Muharram itu bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Ya, Bulan betul yang sekali. dimuliakan oleh Allah, termasuk 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang mulia. Ya, dalam bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk mengembangkan sifat kita yang dermawan. Jadi kedermawanan ini dieksplor dengan lebih baik di bulan Muharram ini, sehingga kita mempunyai mentalitas yang mengusung tentang filantropi gitu. Dan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalin hubungan dengan Allah dan juga dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, kan gitu. Hablum minallah sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat yang awal itu kan kita diperintah oleh Allah untuk kita menjalin hubungan dengan Allah yang sifatnya pribadi, individual, kan gitu. Tapi di ayat yang selanjutnya kan disebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu maksudnya kan kita selain kita menjalin hubungan dengan Allah, kemudian kita memahami akan keagungan Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita harus berbagi kan gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sehingga kita ini mempunyai mentalitas memberi. Jadi kita diajarkan untuk give and give kan gitu. Iya, memberi. Memberi dan memberi. Jadi tidak seperti yang kita pahami selama ini take and give. Iya. Give and give. Give and give. Karena take and give itu pemandangan yang sudah jadi dari give and give. Jadi ada take and give itu karena ada give and give. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berkelanjutan ya, yang selalu dilakukan itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah harus kita kita berikan pada orang lain, dan itu menjadi eksistensi kita. Eksistensi keberadaan kita di tengah-tengah umat manusia ini, keberadaan kita adalah sebesar apa kita bermanfaat pada orang lain. Dan dalam bahasa kitab suci disebut sebagai dalam terminologi yang besar itu as-shadaqah kan gitu. Ya, ini yang berusaha kita eksplor di bulan Muharram. Bulan Muharram niki nggih. Iya, Bro. Tadi kan Bapak bin Hima menjelaskan tentang filantropi ya. Iya. Kalau kita tahu filantropi itu kedermawanan, di mana di dalamnya itu ada zakat juga ya Bapak. Iya. Tentang kita memberi kepada sesama seperti itu. Nah, menurut Bapak nih, zakat itu perannya gimana sih di tengah-tengah masyarakat kita saat ini? Nah, lanjutannya tadi, filantropi itu secara umum. Iya. Maka dalam mengedukasi kita, Allah Subhanahu wa taala itu membagikan. Ada yang sifatnya mandatori, wajib. Kewajiban. Wajib. Nah, itulah yang disebut dengan zakat. Iya. Maka tadi disebutkan sedekah itu terminologi yang besar kan gitu. Ada yang mandatori, yang wajib, yang namanya zakat itu, dan ada juga varian yang lain dari sedekah itu. Apa itu Pak? Boleh Itu dijelaskan? bisa wakaf, kan, bisa infak, bisa sedekah yang kita pahami sebagaimana Di tengah-tengah masyarakat sebagai amalan yang sunnah kan gitu. Jadi zakat ini bagian yang penting sekali di dalam kita mengembangkan kemanusiaan kita. Jadi humanitas kita itu ditopang oleh apa yang disebut dengan zakat sebagai kewajiban
Dan ada ketentuan yang diberikan, tidak semuanya wajib zakat, tidak. Ada segmen-segmen tertentu dari personal ini yang diwajibkan untuk zakat. Misal ada ketentuan nisab, ada ketentuan haul. Nah, dalam penyalurannya maka ada nanti bagian-bagian yang mendapatkan zakat itu namanya mustahik itu. Itu Pak. Itu bisa nilai dasar ya, nilai dasar dari tadi wa mimma razaqnahum yunfikun ada di situ. Jadi ada yang namanya filantropi yang sifatnya wajib, yang seperti zakat itu, dan ini harus kita kelola karena potensi kita ini besar, tapi belum terkelola dengan baik, baik dalam pengumpulan maupun dalam pendayagunaan. Pendistribusian itu perlu adanya pengelolaan yang manajemen yang lebih baik. Dan alhamdulillah kita sudah ada lembaga-lembaga yang sekarang tertarik untuk mengelola zakat, baik itu yang ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan, yang namanya lembaga amil zakat sudah mulai berkembang. Dan itu nanti insya Allah tanggal 16 itu di launching tentang kampung zakat, tentang kota wakaf dan sebagainya oleh Kementerian Agama RI. Gitu, Pak. Oh ya, jadi memang mungkin saat ini kesadaran masyarakat untuk berzakat itu sudah sangat tinggi ya, Bapak. Dengan adanya lembaga-lembaga itu kan otomatis berarti melihat masyarakat itu kan antusiasnya sangat tinggi. Jadi lembaga itu untuk menampung ya mungkin atau menampung zakat-zakat dari masyarakat untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat lainnya yang masuk dalam mustahik itu. Ya betul. Ya jadi memang zakat ini kalau dikelola dengan baik maka akan menjadi bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang membutuhkan. Jadi dan sekarang sudah mulai anak-anak muda sudah mulai tertarik dengan kalau Gen Z sudah mulai tertarik, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Menarik sih Bapak, nanti di dunia akademis sekarang karena sudah ada namanya manajemen zakat, ada prodi-prodi itu betul sekali. Itu menunjukkan bahwa ini harus dikelola dengan dengan knowledge, dengan ilmu yang memang lebih modern lagi, tidak sekedar hanya mengumpulkan kemudian kita distribusikan secara konsumtif, kan tidak seperti itu. Maka perlu kiranya semua yang menjadi stakeholder daripada zakat dan wakaf juga termasuk pilar yang harus kita jaga, harus kita kembangkan dalam rangka tadi sebagai instrumen sosial keagamaan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Baik itu yang sifatnya jangka pendek, itu namanya zakat itu. Kalau jangka panjang bisa dengan wakaf kan gitu. Jadi investasi, kalau kita boleh kita kaitkan dengan investasi, zakat itu kan untuk kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Karena ketika zakat itu diberikan oleh muzakinya, maka kita harus mentasarufkannya semuanya kan gitu. Langsung harus habis. Kalau wakaf berbalikan lagi. Oh gitu. Kalau wakaf itu kan pokoknya yang kita yang kita kumpulkan dari masyarakat itu kita kelola dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh dijual, tidak boleh yang boleh digunakan adalah hasil dari pokok itu. Jadi semakin besar kalau wakaf itu. Cuman sekarang ini masih memulai baru tahap-tahap awal untuk mengembangkan dua hal itu, zakat dan wakaf itu. Ini akan membangun peradaban, Mbak Ulfi. Bahwa kalau kita membuka khazanah tentang sejarah peradaban Muslim itu diantaranya yang pernah berjaya ratusan tahun di abad-abad pertengahan itu diantaranya ditopang oleh dua instrumen sosial keagamaan itu. Adanya universitas-universitas di Baghdad yang dulu itu dari topangan dari dua instrumen itu. Dana zakat dan wakaf dan sekarang kan masih bisa kita lihat di Mesir, kemudian di Aljazair, kemudian di negara-negara Timur Tengah itu wakaf memang diberdayakan luar biasa. Itu kalau kita melihat
Masa lalu ya. hazanah historis yang bisa Historis. kita jadikan spirit kita untuk menata dan mengembangkan dua hal itu. Baik. Ya, Ya, mungkin itu menjadi pelajaran ya untuk Ya. mungkin kita di Indonesia sendiri, di mana kita punya anak-anak muda nih yang mungkin nanti akan menjadi masa depan kita ya bicara. betul. Mungkin kita bisa memberdayakan anak-anak Gen Z untuk bisa masuk ke zakat dan wakaf ini. Jadi bisa eksistensi zakat dan wakaf itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan anak muda zaman sekarang. Harus gitu ya, kita Bapak. libatkan, harus kita libatkan. Dan kita kemarin banyak menerima riset-riset ya. Oh ya, Riset-riset dari mahasiswa-mahasiswa dari kota-kota besar datang ke kita untuk untuk meneliti tentang zakat dan wakaf, dan itu luar biasa. Jadi dalam kurun 3 tahun terakhir ini di data kami banyak yang meneliti tentang itu, berarti kan ada perhatian dari anak-anak muda. Kenapa? Ke depan itu sudah ada narasi-narasi tentang lifestyle, dijadikan lifestyle, dijadikan gaya hidup. Zakat, wakaf itu bagian dari lifestyle kita. Kalau terminologi tema besarnya itu ya humanity, kemanusiaan yang didasari spirit keagamaan. Dan sayangnya kita belum mendapatkan supporting ya, yang lebih dari berbagai pihak kan. Tapi alhamdulillah itu unstoppable, tidak bisa dihentikan, melaju terus itu zakat wakaf. Jadi kita optimis dua pilar ini menjadi bagian dari pentingnya kita membangun peradaban yang lebih kuat lagi dan lebih care lagi dengan masyarakat kita. Oke. Gitu. Nah, kembali lagi ya Bapak nih ke bulan Muharram tadi yang kita bahas. Biasanya di bulan Muharram itu kan ada tradisi nih yang marak di tengah-tengah masyarakat kita tentang Lebaran Yatim. Oh iya. Nah, bertepatan dengan itu tuh besok tanggal 16 Juli itu Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengadakan secara serentak kegiatan Lebaran Yatim dengan tema berbagi cinta, berlimpah berkah. Nah, di Kementerian Agama Kabupaten Jepara sendiri nih, gimana Bapak persiapannya untuk menyambut kegiatan tersebut? Ya, perlu kami sampaikan bahwa tadi tentang Lebaran Yatim, Muharram sudah dibahas tadi, bahwa alhamdulillah Kementerian Agama mempunyai program untuk meneguhkan tradisi, meneguhkan ajaran dan tradisi. Ajarannya sudah ada landasan bahwa Muharram ini diantaranya kegiatan yang kita usung adalah memberikan perhatian pada anak yatim. Anak yatim itu sudah menjadi tradisi, tidak hanya ajaran, tapi sudah menjadi tradisi. Dan alhamdulillah ini diteguhkan lagi dari Kementerian Agama RI secara serentak mengajak semua tingkat level yang ada di Kementerian Agama untuk menyukseskan program ini. Jadi kita di Kementerian Agama Jepara alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah madrasah ya. Karena ini kita mengusung zakat, kaitannya ada zakat juga, ini pentasarufan tentang zakat, penggunaan tentang zakat, maka kita punya konsep Dawil Qurba. Dawil Qurba lingkungan terdekat kita ya, ada karena kaitan dengan yatama, ada yatim ya, kita di lingkungan kita di madrasah yang ada ini, baik itu madrasah negeri maupun madrasah swasta dihimbau untuk ikut menyukseskan ini. Dan insya Allah besok kita mengikuti secara simbolis kegiatan itu pada siang hari. Tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli. Itu pas kalau kita mengikuti kalender ini 10 Muharram ya. 10 Muharram gitu. Ya pas. Ya, dimana di situ kan banyak sekali kan, katanya keutamaannya Bapak. Berarti besok kita mengikuti itu secara serentak ya, satu Indonesia itu bersamaan ya Bapak? Iya, secara serentak kita melakukan kick off ya, kick off Lebaran Yatama itu besok hari Selasa. Besok hari Selasa itu.
Berarti besok itu kegiatannya kita mengundang dari madrasah Betul. atau seperti apa, Bapak? Kita mengundang anak-anak yatim yang ada dari madrasah di lingkungan Di kita, lingkungan kita ya. kemudian mengikuti acara tersebut, dan juga akan kami memberikan sesuatu yang bisa insya Allah berguna bagi mereka. Baik. Nah, Bapak, mungkin cukup sekian ya tentang pembahasan Muharram ini. Mungkin ada pesan nih yang bisa disampaikan kepada Bolo Semana Kemenak Jepara. Iya, kaitannya dengan Lebaran Muharram, Lebaran Yatama, di bulan Muharram ini kami menghimbau karena ini adalah bagian dari tradisi kita dan juga bagian dari ajaran kita. Kita gunakan 10 Muharram itu untuk lebih perhatian kepada anak-anak yatim di sekitar kita, sehingga mereka tadi sesuai dengan temanya, yaitu berbagi cinta, berlimpah berkah. Kita mencintai sesama dengan segmen anak yatama, sehingga keberkahan akan berlimpah kepada kita semua. Ya, karena kita termasuk berusaha menjadi pribadi-pribadi yang oleh kata Rasulullah, ana wakafilul yatim kahataini fil jannah, gitu. Saya, kata Rasul, dan orang-orang yang memberikan advokasi terhadap anak-anak yatim, memperhatikan anak yatim, bagikan dua jari ini, jari penunjuk dan jari tengah ini. Artinya tidak terpisahkan. Masya Allah. Fil jannah, di surga. Ini akan mudah-mudahan memberikan inspirasi pada kita untuk lebih memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan untuk kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berkolaborasilah dalam hal-hal kebaikan dan jangan sampai kita berkolaborasi dalam hal dosa dan permusuhan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, Mbak Ulfi. Oh ya, terima kasih ya Bapak bin Hima Muhammad Burhani. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari beliau. Sama-sama. Dan kita berharap ya semoga besok kegiatan tentang Lebaran Yatim berbagi cinta berlimpah berkah bisa berjalan dengan lancar, Amin, bisa bermanfaat untuk kita bersama. Amin, 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 amin. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Bapak bin Hima atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Bagi Bolo Semana yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kemenak Jepara, bisa klik link kita di website semana.kemenakjepara.com dan jangan lupa nih follow Instagram kita di Kemenak Jepara Official. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.